Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya nak ya, masih bisa bersama dengan Miss Nopi. Hari ini kita masih bertemu walaupun dengan menggunakan media online. Oke, mudah-mudahan anak-anak semua masih semangat ya nak ya. Mudah-mudahan kita juga di sini masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk memulai pelajaran IPA kita hari ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Untuk pelajaran IPA kita hari ini masih tentang organ gerak manusia dan hewan. Sebelumnya kita juga sudah menerima materi tentang organ gerak manusia dan hewan. Namun hanya sebatas apa arti gerak itu, bagaimana manusia bisa bergerak, dan bagaimana hewan juga bisa bergerak. Untuk hari ini kita akan lebih lanjut membahas mengenai organ-organ gerak pada manusia dan juga pada hewan. Oke. Baik, perhatikan gambar berikut. Untuk organ gerak manusia, ada gambar susunan rangka, dilanjut dengan adanya otot yang menempel pada tulang, kemudian ada tubuh manusia yang utuh dengan tulang dan ototnya. Oke, dari gambar ini kita dapat melihat bahwa manusia di gambar itu sedang melakukan kegiatan berlari. Oke, berlari dengan menggunakan apa di gambar itu? Yaitu dengan menggunakan kaki. Berarti alat gerak pada manusia itu yaitu dengan alat geraknya ada dua, alat gerak atas dan alat gerak bawah. Alat gerak bawahnya itu berupa kaki, sedangkan alat gerak atasnya itu berupa lengan. Oke, baik, perhatikan gambar berikut ini. Untuk organ gerak pada hewan, ada gambar harimau, ada gambar kelinci, ada gambar ikan. Oke, masing-masing dari hewan tersebut memiliki alat gerak dan fungsinya juga berbeda-beda. Contoh, misalkan untuk harimau, alat geraknya itu berupa kakinya. Kakinya itu dia gunakan untuk berjalan dan berlari. Sedangkan pada kelinci, memang kelinci juga mempunyai alat gerak kaki, tapi fungsinya bukan untuk berjalan, tetapi untuk melompat karena kelinci itu bergerak dengan cara melompat. Kemudian untuk ikan ini bergerak juga tidak menggunakan kaki. Kita tidak pernah melihat ikan itu mempunyai kaki. Ikan itu alat geraknya adalah sirip-siripnya. Fungsinya untuk apa? Agar dapat berenang di dalam air. Oke, berdasarkan jenisnya, hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu satu hewan yang bertulang belakang atau disebut dengan vertebrata, yang kedua hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau disebut dengan invertebrata. Oke, ciri khas hewan vertebrata itu memiliki tulang dalam atau disebut dengan endoskeleton. Endoskeleton itu kalau kita di manusia itu tulang-tulangnya. Ada tulang tengkorak, ada tulang dada, ada tulang bawah, kaki. Oke, tapi dalam hal ini untuk hewan vertebrata disebut dengan endoskeleton. Fungsinya untuk apa endoskeleton itu? Untuk menopang berat badan hewan tersebut. Hewan vertebrata itu membutuhkan sistem rangka untuk menyokong berat badannya. Hal itu dapat diatasi dengan adanya apa? Dengan adanya endoskeleton tadi. Makanya itu fungsinya itu sebagai penopang berat badan hewan tersebut. Selain itu, endoskeleton juga tersusun dari tulang dan otot yang bekerja sama dengan tulang untuk membentuk sistem gerak. Sama seperti pada manusia. Pada manusia juga alat geraknya itu berupa tulang dan otot. Pergerakan tulang dan otot itu disebabkan adanya kerjasama antara tulang dan otot sehingga menimbulkan pergerakan. Kemudian endoskeleton itu juga memiliki bentuk yang khas yang dapat memberi bentuk tubuh pada masing-masing jenis hewan. Hewan vertebrata mempunyai sistem gerak yang sama seperti manusia. Apa yang sama itu? Yaitu alat geraknya berupa otot.
Pada manusia juga alat gerak aktifnya berupa otot. Kemudian, alat gerak pasif pada hewan vertebrata berupa tulang. Pada manusia juga alat gerak pasifnya berupa tulang. Hewan yang hidup di darat memiliki struktur tulang dan otot yang tidak jauh berbeda dengan manusia. Berbeda jauh dengan manusia berarti hampir sama. Bagaimana ya yang sama itu? Mari kita lihat contohnya. Manusia itu dapat bergerak dengan menggunakan kakinya. Kita lihat di sekeliling kita hewan-hewan darat itu, contohnya misalkan kita lihat kambing, kuda, jerapah, itu juga mereka bergerak dengan menggunakan kakinya. Dengan kata lain berarti manusia dan hewan-hewan yang hidup di darat itu menggunakan kaki untuk bergerak. Oke, sudah ya penjelasan Miss Nopi tentang alat gerak pada manusia dan hewan. Miss cukupkan sampai di sini dulu. Oke, mudah-mudahan video yang singkat ini dapat menambah pemahaman kalian, dapat menambah pengetahuan kalian lagi tentang organ gerak pada manusia dan pada hewan. Oke, untuk latihan kalian, silahkan ambil buku tema satunya, buka halaman 7. Kalian kerjakan yang isiannya nomor 1 sampai 5. Langsung kalian kerjakan di buku LKS-nya ya nak ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung tanyakan ke WA-nya Miss Nopi saja. Oke. Cukup sampai di sini dulu. Miss ucapkan terima kasih untuk perhatiannya semuanya. Miss akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.